Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ardiansyah dari kelas 12 MIPA H, absen ketiga. Jadi di sini saya ingin melakukan praktek fermentasi. Jadi tujuan praktek ini adalah untuk menyelidiki faktor apa yang mempengaruhi fermentasi dan mengamati zat yang dihasilkan dari peristiwa fermentasi tersebut. Sebelumnya, kita di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama ada 4 botol yang berukuran 600 ml. Lalu ada di sini air panas. Lalu di sini ada ragi. Terus ada gula, balon, lalu karet ilang, dan korong. Langsung saja kita mulai. Jadi di sini saya masukin dulu raginya ini ke wadah. Oke. Yang pertama, kita tuang dulu air hangat. Menggunakan corong tentunya sekitar setengah dari botol. Selanjutnya ke 1 sendok gula ke botol yang B. Lalu di botol yang C kita masukkan 1 sendok gula dan 1 sendok ragi. Botol yang ke D masukkan 1 sendok gula dan 2 sendok ragi. Setelah itu kita pasang bawah. Sebelum pasang bawah kita harus aduk dulu ya. Lalu kita pasang balon. Oke, dan selanjutnya kita tunggu sampai 30 menit, setengah jam. Sekarang jam 15.11, berarti kita akan kembali saat jam 15.41. Oke, sekarang udah jam 15.41 dan seperti yang bisa kita lihat di sini, ini botol pertama dia balonnya tidak ada perubahan, bahkan dia malah masuk bukannya keluar, karena mungkin ini air panas. Terus ini sama, tidak ada perubahan, tidak ada angin dalamnya. Lalu ini balon C dan D, kita bisa lihat di sini balonnya mengembang. Dan
kalau misalnya kita pegang botolnya, dia masih lebih panas, lebih hangat daripada kedua botol lain. Dan di sini kita juga bisa lihat kalau reaksi yang D itu lebih heboh, dia lebih tinggi banget sampai sini, sedangkan yang C dia cuma sampai sini. Tapi misalnya kita lihat dari ukuran balonnya, di sini balon C terlihat lebih besar ya daripada balon D. Namun setelah saya teliti, ternyata di balon D dia mengalami kebocoran. Jadi seharusnya balon D yang lebih besar daripada balon C, tapi karena balon D ini bocor, jadi dia kecil, dia tidak sebesar balon C, tidak lebih besar daripada balon C. Nah, lalu kenapa ini bisa terjadi? Kenapa balon ini bisa mengembang? Jadi di dalam balon ini dia terdapat gas CO2. Gas CO2 dari mana? Jadi seperti yang kita tahu, ragi itu dia adalah mengandung jamur Saccharomyces cerevisiae. Di sini juga baca ada di komposisinya. Lalu kenapa jamur ini tuh bisa menghasilkan CO2? Dari proses yang dinamakan fermentasi alkohol. Fermentasi sendiri itu dia dibagi menjadi dua, ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Namun yang terjadi di sini adalah fermentasi alkohol. Oke, seperti yang kita sudah lakukan tadi, kita masukkan gula kedua botol ini atau C6H12O6. Nah, gula tersebut melalui glikolisis akan menghasilkan 2 ATP. Dari mana 2 ATP? Dari 2 ADP dan 2 atom P. Dia juga menghasilkan 2 NADH dari 2 NAD+. Selain itu, dia juga menghasilkan 2 asam pirufat. Asam pirufat ini dia memiliki 3 atom C. Nah, asam pirufat ini kemudian dia akan menjadi asetaldehid yang hanya memiliki 2 atom C. Lah, terus atom C yang satunya lagi kemana? Nah, atom C yang satunya lagi dia akan menjadi CO2, gas CO2. Nah, itulah yang menghasilkan, yang menyebabkan balon ini mengembang. Jadi ini semua CO2. Nah, dari tadi ya, yang tadi asetaldehid, 2 asetaldehid, dia kemudian akan menjadi etanol. Dari mana etanol? Dari asetildehid plus ditambah sama H+. H+ dari mana? Dari NADH yang tadi. NADH dia akan melepaskan H+ untuk berikatan dengan asetildehid. Berarti dia menjadi NAD saja, NAD+ saja. Nah, NAD+ nya ini dia akan mengulang kembali ke awal untuk menjadi NADH ya, balik lagi ke awal. Jadi seperti siklus seperti itu ya. Jadi hasil akhirnya adalah ada 2 etanol, 2 CO2 karbon dioksida, 2 NADH dan energi. Nah, energi itu yang membuat botol ini menjadi panas. Etanol itu pun sendiri adalah nama lain dari alkohol yang menjadi dasar penamaan ini, fermentasi alkohol. Oh iya, selain itu juga bagaimana bau dari 2 botol ini? Saya oke, langsung saja saya buka dulu. Oke, baunya keren dia. Baunya seperti roti yang masih baru. Nah,
bau roti yang familiar ini juga kan karena roti itu dibuat menggunakan ragi. Nah, jadi seperti itu. Seperti manis, ya mungkin karena etanol yang tadi tercipta, ya. Oke, jadi bisa kita tarik kesimpulan, botol yang A, dia hanya air panas, lalu baunya biasa saja, kondisi balonnya tidak mengembang, dan suhu normal. Lalu untuk botol B, dia larutan gula, karena tadi kita masukkan gula dan air panas. Untuk balonnya dia tidak mengembang, sama seperti sebelumnya. Baunya sama juga seperti sebelumnya, tidak ada perubahan, dan suhu normal, sama seperti A. Untuk yang C, larutan dalam botol, dia seperti ini. Dia ada etanol, baunya seperti roti, manis begitu, manis ya, dan suhunya agak hangat, dan balon juga mengembang. Untuk botol yang D, dia larutannya sama seperti C, cuma dia reaksinya lebih heboh, lebih tinggi sampai sini. Untuk baunya juga sama seperti botol C. Kondisi balon dia mengembang, seharusnya lebih besar daripada botol C, namun karena balon di sini mengalami kebocoran jadi seperti ini. Dan perubahan suhunya juga hangat, lebih hangat daripada botol C. Jadi bisa kita simpulkan, faktor yang mempengaruhi adalah banyaknya ragi. Terus ragi itu juga harus dicampur dengan glukosa sebagai bahan bakar utama, dan air hangat untuk melarutkan gula agar lebih mudah bercampur dengan ragi. Dan zat yang dihasilkan adalah gas CO2, etanol, dan NADH. Untuk lebih lengkapnya adalah 2 etanol, 2 karbon dioksida, 2 NADH, dan juga energi panas yang membuat botolnya menjadi panas. Ya, sekian praktek fermentasi alkohol dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.